Bayangkan jika seorang wanita Indonesia menikah diam-diam di negara bekas Uni Soviet yang melarang syiar agama, lalu sang suami ditangkap hanya karena membaca Al-Quran di tengah kota, dan satu-satunya harapan untuk menyuarakan kebenaran adalah jurnal rahasia yang ia selundupkan ke luar negeri. Apa isi jurnal itu? Kenapa suaminya dianggap ancaman hanya karena iman? Dan mengapa kisah ini dilarang diberitakan? Saksikan kisah nyata yang tersembunyi dari sorotan dunia. Angin dari pegunungan Van menerobos sela-sela gedung tua berwarna pucat di distrik Rudaki, menyapu jalanan berbatu yang dilalui pejalan kaki bersyal tebal dan tatapan terburu-buru. Tidak ada suara azan, tidak ada lantunan ayat, hanya klakson lada tua. Lalu riuh murid-murid perempuan berseragam krem dan rok panjang yang berjalan cepat menuju sekolah negeri di ujung gang. Hana menatap puncak gedung Universitas Nasional Tajikistan yang menjulang seperti menara sunyi. Ia masih menggenggam map dokumen beasiswanya, lengkap dengan surat izin tinggal dan jadwal observasi lapangan. Dushanbe, ibu kota negara mayoritas Muslim yang tidak terlihat seperti negeri Muslim. Di sepanjang jalan, tak satu pun spanduk dakwah. Tak ada toko jilbab, bahkan masjid sulit ditemukan. Yang ada hanya mural besar bergambar Rudaki, penyair sufi dari abad ke-10 yang puisinya kini hanya menjadi hiasan sejarah tanpa isi. Ini bukan negeri yang aku bayangkan, gumam Hana dalam hati. Langkahnya pelan, ragu. Ia baru saja tiba 2 hari lalu dari Jakarta. Mendaftar program riset lintas budaya tentang Islam Asia Tengah. Ia tak tahu bahwa negeri ini begitu rapuh dalam hal keyakinan. Pemerintah membatasi penggunaan simbol keagamaan, termasuk larangan hijab di sekolah umum. Anak-anak Muslim hanya boleh ke masjid jika sudah berusia lebih dari 18 tahun. Bahkan, sejumlah madrasah lama sudah dialih fungsi jadi pusat kebudayaan. Namun di balik semua itu, Hana datang bukan hanya untuk meneliti, tapi mencari jejak. Jejak yang tertanam dalam darahnya sendiri. Kakeknya dulu adalah guru ngaji di kampung, dan pernah bercerita bahwa Islam berkembang jauh ke utara, hingga lembah Pamir dan dataran Buhara. Tajikistan dulunya pusat ilmu, tempat Imam Bukhari menulis syahihnya, tempat para ahli fiqh dan sufi lahir dan menulis dalam keheningan zikir. Kini, sunyi itu tinggal sejarah. Hana tiba di rumah keluarga angkatnya sore itu. Rumah kayu tua bercat hijau toska. Halaman depan ditumbuhi pohon aprikot kering, dan pagar kayu dengan engsel berdecit. Seorang perempuan tua membuka pintu. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. "Kamu dari Indonesia?" tanyanya dalam bahasa Rusia yang patah-patah. Hana mengangguk sopan. "Ya, saya Hana." Perempuan itu mengangguk tanpa senyum, memanggil nama dari dalam. "Farruh." Dari balik lorong sempit muncul sosok lelaki muda berjaket kulit. Tubuhnya tinggi dengan dagu kaku dan alis lebat. Ia tidak langsung menyambut. Ia hanya memandang Hana lama, lalu berkata datar, "Kopermu di mana?" "Di mobil," jawab Hana ragu. Tanpa bicara lagi, Farruh berjalan keluar mengambil koper Hana, mengangkatnya tanpa menunggu diminta. Perkenalan yang dingin. Seperti kota ini. Di dalam rumah, aroma roti flat dan daging rebus menguar dari dapur. Langit-langit kayu rumah mulai menghitam dimakan usia. Di salah satu sisi ruangan ada rak buku tua. Di situ Hana melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Sebuah mushaf Al-Quran. Tanpa sampul. Tertindih buku lain. "Boleh saya baca ini?" tanya Hana pelan, menunjuk. Perempuan tua itu, Ibu Farruh, menggeleng cepat. "Itu milik ayah saya. Sudah lama tidak dibuka. Tidak baik terlalu banyak bicara agama di sini." Farruh masuk dan mendengar kalimat itu. Ia menatap ibunya sebentar. Lalu Hana, pandangannya datar, tetapi suaranya tegas. "Di sini, kami membaca Quran dalam hati." Malamnya, Hana menulis di jurnal beasiswanya. Hari pertama di Tajikistan. Negeri yang diam, tapi menyimpan sejarah yang belum selesai. Di setiap sudut Dushanbe, aku merasa seperti mencari pintu masjid yang tak pernah dibuka. Tapi di balik tatapan dingin Farruh, dan di balik rak tua di ruang tamu, aku yakin, cahaya itu masih ada. Hanya sedang disembunyikan.
Pagi di Dushanbe datang tanpa azan. Langit kelabu dan kabut tipis menggantung di atas bangunan tua, seperti sisa-sisa doa yang lupa dijawab. Dari jendela kamarnya, Hana melihat anak-anak berseragam berjalan kaki ke sekolah. Sebagian besar perempuan muda tanpa kerudung, rambut dikuncir rapi. Langkah tergesa seperti sedang melarikan diri dari sesuatu yang tak terlihat. Dapur rumah keluarga Farooq berbau manis, kombinasi antara teh melati dan roti lepioska yang baru dipanggang. Ibu Farooq menyuguhkan sarapan tanpa banyak bicara. Di dinding, tergantung foto hitam putih seorang pria berjenggot tipis memakai peci bulu. "Siapa ini, Bu?" tanya Hana hati-hati. Ibu Farooq menatap foto itu sebentar, lalu menjawab dengan suara lirih. "Itu ayah saya, seorang imam di Masjid Hoja Aini dulu. Diculik saat saya kecil." "Kenapa?" Ia hanya mengangkat bahu, seperti ingin mengatakan, begitulah hidup dulu. Di pojok ruangan, Farooq sedang memperbaiki sepatu botnya sendiri. Ia memakai pisau lipat kecil untuk mengikis bagian sol. Tangannya cekatan. Wajahnya tetap seperti semalam, dingin, datar, tak terbaca. Tapi ada sesuatu yang berbeda saat matanya tak sengaja bertemu pandang dengan Hana. "Kau mahasiswa, ya?" tanyanya pelan. "Iya, peneliti tentang perkembangan Islam pasca Soviet." Ia tertawa kecil, tapi bukan tawa geli, lebih seperti tawa getir. Islam di sini tidak berkembang. Ia sedang berusaha hidup, seperti orang tua kita yang bertahan dari kelaparan. "Kamu tidak percaya bahwa Islam akan bangkit lagi di sini?" Farooq berdiri, wajahnya sedikit menegang. "Islam tidak butuh bangkit, Hana. Ia tidak pernah mati. Tapi yang membunuhnya adalah ketakutan orang-orang." Hari itu, Hana memulai penelitiannya ke perpustakaan utama di pusat kota. Bangunan besar bergaya Soviet, dinding putih dengan patung-patung pujangga kuno. Di sana, ia menemukan koleksi manuskrip Persia kuno dan buku sejarah keislaman Asia Tengah yang ditumpuk dalam rak kecil, berjajar bersama buku-buku filsafat Rusia. Ia mencatat kutipan dari Tazkirah Bukhari, membaca ulang sejarah bagaimana Tajikistan pernah melahirkan ratusan madrasah dan ulama. Bahkan, Imam Tirmidzi berasal dari daerah yang kini menjadi bagian negara itu. Tapi tidak ada pelajar lokal yang membaca buku-buku itu. Ia seperti penziarah di museum sunyi. Saat sore datang, Hana kembali ke rumah dan mendapati Farooq sedang menyapu halaman. Kali ini ia menyapa duluan. "Boleh aku bantu?" Farooq hanya mengangguk, memberikan sapu cadangan. Mereka menyapu berdua dalam diam. Angin meniup daun-daun aprikot yang rontok, seperti waktu yang menolak untuk berhenti. "Kamu sering ke masjid?" tanya Hana akhirnya. "Masjid mana?" jawab Farooq, suara rendah. "Di sini hanya 2 yang masih berfungsi. Yang satu diawasi pemerintah, yang satu lagi hampir rubuh. Aku kesana kadang-kadang, saat tidak ada yang melihat." Hana mengerutkan dahi. Kenapa harus sembunyi? Ia berhenti menyapu, lalu berkata dengan mata menatap lurus ke tanah. "Karena kami dilatih untuk takut kepada suara azan. Dulu, anak-anak diberi hadiah jika melapor siapa yang sholat di rumah. Kami diajarkan bahwa agama adalah ancaman." Malamnya, Hana duduk di meja kayu dekat jendela, menyalakan laptop dan mengetik jurnal hariannya. Aku mulai memahami kenapa Farooq keras. Bukan karena dia membenci agamanya, tapi karena ia pernah disakiti atas nama agama yang dibungkam. Ia tidak sinis. Ia sedang menjaga agar tak patah. Dan mungkin, aku datang bukan hanya untuk meneliti, tapi untuk mengingatkan bahwa iman tidak harus lantang, tapi juga tak harus sembunyi. Di bawahnya, ia tambahkan catatan kecil. "Besok, aku ingin mengunjungi masjid tua yang hampir rubuh itu." Farooq bilang, "Kakeknya dulu azan di sana. Mungkin aku akan tahu kenapa Al-Quran di rumah ini tidak bersampul. Dan kenapa mereka menyimpannya seperti menyimpan luka." Langit Dushanbe menggantung kelabu. Udara pagi seperti menahan tangis sejak semalam. Hana melangkah pelan di trotoar sempit, menyusuri jalan tanah berkerikil yang membawa ke pinggiran kota. Di sebelahnya,
Faruk berjalan tanpa suara, hanya sesekali melirik ke arah yang sama, arah masjid tua yang katanya masih berdiri. Namanya Masjid Sari Osio, ujar Faruk akhirnya. Dulu, tempat ini selalu penuh. Sekarang, bahkan burung pun jarang hinggap di atapnya. Tidak ada papan nama di depan bangunan itu. Hanya dinding abu-abu yang terkelupas. Pintu kayu retak dengan engsel berkarat. Kubahnya sudah hilang, meninggalkan cekungan kusam seperti kepala tua yang kehilangan mahkota. Jendela pecah dibiarkan terbuka, dan suara angin dari dalam terdengar seperti napas panjang yang tak berujung. Mereka berdiri di pelataran. Hana memejamkan mata. Tidak ada suara, tidak ada jamaah, tidak ada sajadah. Tapi ia bisa merasakan sesuatu di balik kesunyian ini. Seperti ada yang masih hidup, meski nyaris tak bernapas. Dulu, kakekku azan di sini setiap subuh, ujar Faruk pelan. Suaranya dikenal sampai ke pasar. Apa yang terjadi padanya? Ditangkap tahun 1980. Waktu itu, siapapun yang melafazkan ayat dianggap ekstremis. Ia hilang dalam satu malam, tanpa kabar. Di dalam, masjid itu hanya menyisakan ruang kosong dan debu yang menumpuk. Dinding-dindingnya tertulis kaligrafi pudar. Hana menelusuri setiap lekuk huruf dengan ujung jarinya. Ia menemukan potongan ayat. In tanurula yanurkum wa yutabit akmakum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan langkahmu. Kalimat itu hampir tak terbaca, namun cukup untuk mengguncang relung terdalamnya. Kenapa tak ada yang memugar? Tanya Hana lirih. Faruk menjawab, tak ada yang berani. Pemerintah mengizinkan 2 masjid besar di kota, tapi sisanya dianggap ilegal. Apalagi yang tua begini, dianggap simbol masa lalu yang harus dilupakan. Lalu kenapa kamu masih ke sini? Ia menunduk. Karena aku belum sanggup kehilangan semuanya. Mereka duduk di lantai berdebu. Hana membuka tas kecil dan mengeluarkan mukena tipis. Ia hamparkan, lalu menghadap kiblat berdasarkan aplikasi kompas di ponselnya. Faruk memperhatikannya dalam diam. Ia tak bergerak, hanya menatap gerakan takbir Hana dengan mata yang sulit ditebak, kagum atau sedih. Saat Hana selesai, ia membuka mata dan melihat Faruk masih duduk menunduk. Tangannya menggenggam pecahan kayu kecil, seperti memegang tasbih tak kasat mata. Aku tak pernah bisa sholat di rumah, katanya pelan. Ibu terlalu takut. Tapi setiap datang ke tempat ini, aku merasa Allah masih mendengarku. Hana tidak menjawab. Ia tahu, kalimat itu bukan butuh balasan, tapi pemahaman. Sebelum pulang, mereka berkeliling halaman belakang masjid. Hana menemukan batu nisan tua yang hampir tenggelam di tanah. Tanpa nama, hanya ditandai ukiran bintang segi 8, simbol Islam Asia Tengah yang dahulu digunakan para sufi untuk menandai makam ulama. Ini bukan sekadar kuburan, kata Faruk. Ini jejak. Orang-orang di sini dulu hidup dalam zikir. Mereka tidak butuh banyak bicara, cukup menjaga hati agar tetap terhubung dengannya. Ia melangkah ke sebuah pohon aprikot yang tumbuh miring di sisi bangunan. Dari kantong jaketnya, ia mengeluarkan kunci besi tua, lalu membuka kotak kecil tersembunyi di akar pohon. Di dalamnya, sebuah mushaf kecil terbungkus kain wol. Kakek menyimpannya di sini sebelum ia ditangkap. Hana menatapnya dengan mata berair. Kenapa kamu tunjukkan ini padaku? Faruk menatapnya dalam-dalam untuk pertama kalinya. Karena kamu berbeda dari yang pernah datang. Kamu tidak bertanya tentang politik atau negara. Kamu mencari yang tak terlihat. Dalam perjalanan pulang, mereka tidak banyak bicara. Tapi langkah mereka lebih tenang. Udara Dushanbe tetap dingin. Tapi Hana merasa ada kehangatan yang tidak berasal dari matahari. Di kamar malam itu, ia menulis lagi di jurnalnya. Hari ini, aku menyentuh mushaf yang pernah disembunyikan dari mata dunia. Di tempat yang ditinggalkan, aku menemukan kejujuran. Faruk tidak romantis, tidak lembut, tapi hatinya menyimpan sejarah umat yang berusaha bertahan. Dan mungkin, lewat masjid tua itu, Allah sedang membangunkan hati kami yang tertidur.
Langit pagi di daerah Chorbog, pinggiran Dushanbe, berwarna abu-abu pucat. Awan rendah menggantung seperti penyesalan yang belum tuntas. Jalan tanah di desa itu dipenuhi batu kerikil dan jejak roda traktor tua. Tak ada pusat perbelanjaan, tak ada gedung tinggi, hanya rumah-rumah bata yang dibangun tanpa ket, pagar kayu reot, dan aroma asap kayu dari tungku yang mengepul di tiap sudut. Hana mengikuti langkah cepat Faruf menuju sekolah informal yang katanya membutuhkan sukarlawan untuk mengajar bahasa. Anak-anak berdiri di depan bangunan kecil berdinding tripleks. Tak ada papan nama. Beberapa di antara mereka mengenakan jaket sobek dan sepatu berlubang. Tapi mata mereka bersinar saat melihat wajah asing Hana. Di dalam ruangan sempit itu, hanya ada satu papan tulis, beberapa meja kecil, dan bangku panjang. Di pojok, seorang perempuan parubaya mengenakan jilbab warna coklat tua sedang membagikan buku catatan yang sudah lusuh. Faruf memperkenalkan Hana singkat. Ini guru tamu dari Indonesia. Namanya Hana. Anak-anak tertawa kecil. Beberapa membisikkan kata yang tak dipahami Hana. Faruf meliriknya. Mereka bilang kamu mirip aktris Korea. Hana tertawa tipis, tapi dalam hatinya terasa getir. Bahkan di sini, kecantikan dianggap lebih menarik daripada isi kepala. Selesai sesi mengajar, Hana duduk di bangku kayu depan ruangan. Faruf ikut duduk tak jauh. Di seberang lapangan tanah, tampak beberapa ibu sedang menjemur pakaian. Di balik rumah mereka, gunung bersalju terlihat samar, seperti lukisan tak selesai. Tempat ini indah, ujar Hana pelan. Ya, tapi banyak orang ingin lari dari sini, jawab Faruk. Karena cantik tidak menjamin kenyamanan. Hana diam, merenung. Faruk, kenapa kamu tidak pergi? Kuliah, pindah ke kota, kerja di Ngobesar. Faruk menatap lurus ke gunung. Karena di sini, ada sesuatu yang belum selesai. Apa? Ia tidak langsung menjawab. Lalu, sambil menunduk, ia berkata, aku pernah percaya bahwa Islam akan kembali tumbuh di tanah ini. Tapi ketika sahabatku sendiri ditangkap karena mengajar anak-anak baca Al-Quran di rumahnya, aku mulai ragu. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati jalan sempit yang biasa dilalui warga. Seorang pria tua melintas dan menatap Hana tajam. Ia berhenti, lalu berkata dalam bahasa Tajik yang keras, apa yang dilakukan perempuan asing itu dengan pemuda kita? Faruf langsung membalas dengan nada tegas, tapi tetap sopan. Mereka berdialog cukup lama, dan Hana hanya bisa menebak isinya dari nada suara dan gerak tubuh. Saat pria itu pergi, Hana bertanya, apa yang dia bilang? Katanya, tidak pantas pemuda Tajik berjalan dengan perempuan asing yang tidak berhijab syar'i. Hana kaget, tapi aku pakai kerudung. Bagi sebagian orang di sini, hijab itu harus tebal, gelap, dan tidak menarik perhatian. Perempuan harus seperti batu, ada tapi tidak dilihat. Di rumah malam itu, suasana jadi dingin. Ibu Faruf tak banyak bicara. Saat makan malam, ia sempat melirik Hana dan bertanya datar. Besok kamu pergi lagi dengan Faruk? Hana mencoba tersenyum. Kalau diizinkan, Bu. Tidak semua orang suka perempuan yang sering keluar rumah di sini. Apalagi dengan laki-laki yang belum jadi suaminya. Faruf meletakkan sendok perlahan. Ia menatap ibunya. Lalu Hana, Ibu, Hana bukan orang sembarangan. Dia datang untuk belajar. Bukan main-main. Justru itu. Kalau dia belajar, dia harus tahu tempatnya. Hana kembali ke kamar. Ia merasa matanya panas. Bukan karena marah, tapi kecewa. Bukan pada Ibu Faruf, bukan pada masyarakat. Bahkan bukan pada dirinya sendiri, tapi pada dunia yang terus menilai perempuan dari cara duduk, cara jalan, dan dengan siapa ia berdiri. Di balik jendela, malam Dushanbe turun perlahan. Di langit, tak ada bintang. Sebelum tidur, Hana menulis lagi. Chorbog indah, tapi matanya curiga. Aku ingin membantu, tapi dianggap pengganggu. Di negeri ini, Islam sedang tumbuh, tapi akarnya ditarik ke arah yang berbeda. Faruf melindungiku,
Tapi dia juga terjepit di antara ibu, warga, dan dirinya sendiri. Aku hanya ingin menjadi cahaya kecil, tanpa menyilaukan siapapun. 2 hari setelah perjalanan ke Chorbog, pengumuman dari pemerintah kota menempel di banyak tembok Dushanbe. Dicetak tebal, merah menyala di atas putih. Larangan kegiatan keagamaan informal tanpa izin resmi. Salah satu isinya menyebutkan larangan pengajaran agama oleh warga asing. Kalimat itu menghantam hati Hana seperti tamparan di udara dingin. Pagi itu, angin berhembus kencang, membawa debu dari jalanan tak beraspal ke udara kota yang muram. Kertas pengumuman itu berkibar di dinding halte, seperti sayap luka yang tak bisa terbang. Hana berdiri mematung di depannya. Matanya membaca berulang kali, berharap maknanya berbeda, tetapi tidak. Negara ini tengah memperketat kendalinya, bukan atas dosa, tapi atas doa. Di rumah Farooq, suasana menjadi tegang. Televisi tua menyala dengan suara keras. Seorang pejabat dari Komite Agama berbicara penuh semangat. Negara tidak melarang agama, tetapi praktik keagamaan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai hukum. Kami mencegah radikalisme dengan pengawasan yang ketat. Ibu Farooq hanya menatap layar tanpa ekspresi, mengaduk teh dengan sendok yang bergetar halus. Farooq duduk di kursi kayu tua, tubuhnya tegap, tetapi rahangnya mengeras. Dulu alasan mereka komunisme, gumamnya lirih. Sekarang alasannya ekstremisme. Tapi yang mereka larang tetap sama, ilmu dan iman. Hana menarik napas panjang. Mereka tahu aku mengajar di Chorbog. Farooq mengangguk tanpa menoleh. Mereka tahu lebih banyak dari yang kita pikirkan. Mereka hanya menunggu waktu untuk menjebak. Sekitar pukul 9 pagi, 2 pria berseragam mengetuk pintu. Perkenalan singkat, lalu mereka menyebut nama lengkap Hana dengan aksen Rusia yang berat. Mereka datang dari kantor kementerian, membawa map, pena, dan sikap resmi yang membuat udara rumah mendadak dingin. Anda terdaftar sebagai peneliti budaya, bukan sebagai pengajar, kata salah satu pria itu. Kami mendapat laporan Anda aktif melakukan kegiatan pendidikan non-formal di daerah non-akademik. Hana menjawab tenang, saya mengajar bahasa dan sastra, tidak menyampaikan doktrin apapun. Namun kegiatan Anda berada di wilayah sensitif. Kami sarankan menghentikan semua bentuk pengajaran hingga verifikasi izin diperbarui. Setelah mereka pergi, Farooq membanting map tipis berisi salinan peraturan itu ke lantai. Beginilah caranya mereka mengikis, katanya getir. Sedikit demi sedikit, dengan senyuman dan stempel. Mereka terdiam lama. Hana berjalan ke jendela. Di luar, jalanan tetap seperti biasa, tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi bagi mereka berdua, hari itu menjadi garis batas antara idealisme dan kenyataan. Tak berselang lama, kabar berikutnya menyusul. Masjid tua tempat Farooq biasa menyendiri dan mengaji sendiri ditandai oleh otoritas. Sebuah garis merah dipasang melintang di pintu depannya, disertai pengumuman, bangunan ini tidak layak digunakan. Aktivitas dihentikan. Farooq berdiri diam di hadapan garis itu. Helaan napasnya berat. Mereka tidak merobohkannya dengan bom, katanya lirih, tapi dengan tinta dan stempel. Hana berdiri tak jauh di belakangnya. Tak ada kata yang cukup, tak ada pelukan yang pantas. Maka ia hanya menyentuh lengan Farooq sebentar, cukup untuk mengatakan, aku di sini. Malam hari, Farooq tidak tidur. Ia duduk di halaman belakang, di dekat pohon aprikot yang daunnya mulai jatuh. Hana menghampiri, membawa 2 gelas teh hangat. Mereka duduk berdampingan, tanpa banyak bicara. Di Indonesia, kata Hana pelan, kami pernah mengalami masa seperti ini. Tapi badai bisa berlalu. Masjid bisa dibangun kembali. Kita hanya perlu bertahan. Di sini, jawab Farooq, badai adalah musim tahunan. Kami dilatih bukan untuk melawan, tapi untuk menunduk. Tapi kamu masih simpan mushaf kakekmu. Itu artinya kamu belum tunduk. Farooq tertawa pahit. Aku menyimpannya bukan karena keberanian, tapi karena ketakutan. Takut bangun suatu hari dan tak ingat lagi suara azan.
Tak ingat lagi kalimat pertama yang kubaca di dunia ini. Hana diam, hanya menatap langit gelap yang tak memunculkan satupun bintang. Seperti langit itu ikut berkabung. Ia menulis di jurnal malam itu. Hari ini, aku bukan lagi tamu di negeri ini. Aku sudah menjadi bagian dari luka mereka. Aku melihat bagaimana papan pengumuman bisa menakutkan seperti palu hakim. Dan bagaimana seorang lelaki bisa merindukan Tuhan dalam diam yang panjang. Malam setelah percakapan itu, Hana tidak tidur. Di kamarnya yang sederhana, suara detak jam tua di dinding terdengar seperti dentuman waktu yang terus mendorongnya ke tepi. Ia duduk di depan cermin kecil, mengenakan kerudung tipis warna biru laut. Wajahnya tampak tenang tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa gentar. Di ruang tamu, Faruf duduk bersama pamannya, satu-satunya keluarga yang masih tinggal di Dushanbe. Pria itu berperawakan tinggi, berjanggut abu-abu, dan bicara dengan suara berat. "Kau yakin mau menikahi dia?" tanyanya. Faruf mengangguk. "Dia orang luar, Faruf. Banyak mata mengawasi sekarang. Jika kau salah langkah, kalian berdua bisa dicap pembangkang." Faruf menjawab, "Kalau aku diam karena takut dicap, maka tak ada bedanya aku dengan mereka yang memilih lupa." Paman itu terdiam. Lalu ia berdiri, menepuk bahu keponakannya. "Kalau begitu, kita akan menikahkannya sederhana. Tak perlu pesta. Cukup akad. Biar langit yang merestui." Keesokan harinya, Hana pergi bersama Faruf dan pamannya ke sebuah rumah tua di pinggiran kota, milik seorang syekh tua yang dulu dikenal sebagai guru mengaji bawah tanah. Rumah itu kecil, dengan dinding retak dan halaman dipenuhi tanaman liar. Tapi di dalamnya, suasananya seperti oase, tenang, damai, dan penuh kitab tua yang tertata rapi. Syekh itu menatap Hana lama sebelum berbicara. "Kau tahu apa artinya menjadi istri di negeri ini, nak?" Hana menatapnya dalam. "Saya tahu ini bukan pernikahan biasa. Tapi saya juga tahu, saya tidak datang hanya untuk meneliti. Saya datang untuk mendengar, dan kini saya ingin ikut bicara dengan hidup saya." Syekh itu mengangguk, lalu menghamparkan sajadah dan mengeluarkan catatan kecil berisi ijab kabul. Dengan hanya 4 saksi, 1 mushaf tua, dan segelas air putih, mereka menikah. Tidak ada gaun, tidak ada bunga, tidak ada musik. Tapi saat Faruf menggenggam tangan Hana di bawah terangnya lampu minyak yang nyalanya goyah, terasa lebih agung dari pesta manapun. Malam itu, hujan turun di Dushanbe untuk pertama kalinya setelah 2 minggu langit muram. Di teras belakang, Hana dan Faruf duduk berdampingan, menyaksikan hujan yang turun membasahi tanah, halaman, dan atap-atap seng. "Aku tidak tahu bagaimana hidup setelah ini," kata Hana pelan. "Aku juga tidak tahu," jawab Faruf. "Tapi mungkin itu awal dari kejujuran. Jika besok kita diusir, kau menyesal." Faruf menggeleng. "Jika ini akhir, aku ingin akhirku bersama orang yang memilih tinggal saat semua orang menyuruhnya pergi." Namun, tidak semua orang melihat pernikahan itu dengan mata yang sama. Keesokan harinya, 2 pria berpakaian sipil berdiri di luar pagar rumah. Mereka tidak masuk, tidak menyapa, hanya berdiri, mencatat, dan sesekali menatap ke arah jendela. Faruf tahu, Hana pun tahu, pernikahan mereka mungkin telah mengikat satu sama lain, tapi juga menjerat mereka dalam jaring yang lebih besar. Namun untuk saat ini, hanya untuk malam ini, mereka memilih percaya. Malam setelah percakapan itu, Hana tidak tidur. Di kamarnya yang sederhana, suara detak jam tua di dinding terdengar seperti dentuman waktu yang terus mendorongnya ke tepi. Ia duduk di depan cermin kecil, mengenakan kerudung tipis warna biru laut. Wajahnya tampak tenang tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa gentar. Di ruang tamu, Faruf duduk bersama pamannya, satu-satunya keluarga yang masih tinggal di Dushanbe. Pria itu berperawakan tinggi, berjanggut abu-abu, dan bicara dengan suara berat. "Kau yakin mau menikahi dia?" tanyanya. Faruf mengangguk. "Dia orang luar, Faruf. Banyak mata mengawasi sekarang. Jika kau salah langkah, kalian berdua bisa dicap pembangkang." Faruf menjawab,
Kalau aku diam karena takut dicap, maka tak ada bedanya aku dengan mereka yang memilih lupa. Paman itu terdiam. Lalu ia berdiri, menepuk bahu keponakannya. Kalau begitu, kita akan menikahkannya sederhana. Tak perlu pesta. Cukup akad. Biar langit yang merestui. Keesokan harinya, Hana pergi bersama Faruf dan pamannya ke sebuah rumah tua di pinggiran kota, milik seorang syekh tua yang dulu dikenal sebagai guru mengaji bawah tanah. Rumah itu kecil, dengan dinding retak dan halaman dipenuhi tanaman liar. Tapi di dalamnya, suasananya seperti oase, tenang, damai, dan penuh kitab tua yang tertata rapi. Syekh itu menatap Hana lama sebelum berbicara. Kau tahu apa artinya menjadi istri di negeri ini, nak? Hana menatapnya dalam. Saya tahu ini bukan pernikahan biasa. Tapi saya juga tahu, saya tidak datang hanya untuk meneliti. Saya datang untuk mendengar, dan kini saya ingin ikut bicara dengan hidup saya. Syekh itu mengangguk, lalu menghamparkan sajadah dan mengeluarkan catatan kecil berisi ijab kabul. Dengan hanya 4 saksi, 1 mushaf tua, dan segelas air putih, mereka menikah. Tidak ada gaun, tidak ada bunga, tidak ada musik. Tapi saat Faruf menggenggam tangan Hana di bawah terangnya lampu minyak yang nyalanya goyah, terasa lebih agung dari pesta manapun. Malam itu, hujan turun di Dushanbe untuk pertama kalinya setelah 2 minggu langit muram. Di teras belakang, Hana dan Faruf duduk berdampingan, menyaksikan hujan yang turun membasahi tanah, halaman, dan atap-atap seng. Aku tidak tahu bagaimana hidup setelah ini, kata Hana pelan. Aku juga tidak tahu, jawab Faruf. Tapi mungkin itu awal dari kejujuran. Jika besok kita diusir, kau menyesal? Faruf menggeleng. Jika ini akhir, aku ingin akhirku bersama orang yang memilih tinggal saat semua orang menyuruhnya pergi. Namun, tidak semua orang melihat pernikahan itu dengan mata yang sama. Keesokan harinya, 2 pria berpakaian sipil berdiri di luar pagar rumah. Mereka tidak masuk, tidak menyapa, hanya berdiri, mencatat, dan sesekali menatap ke arah jendela. Faruf tahu, Hana pun tahu, pernikahan mereka mungkin telah mengikat satu sama lain, tapi juga menjerat mereka dalam jaring yang lebih besar. Namun untuk saat ini, hanya untuk malam ini, mereka memilih percaya. Malam itu, mereka tak bicara banyak. Faruf duduk bersila di dekat tungku kecil, membalik lembar-lembar mushaf tua kakeknya. Di sampingnya, Hana menyalakan lilin karena lampu mulai redup. Pemadaman listrik mendadak menjadi hal biasa di sudut kota yang jauh dari perhatian. Angin dari celah jendela yang pecah menyelinap ke dalam rumah, membawa aroma tanah basah dan ancaman tak kasat mata. Kadang aku merasa seperti hidup di antara 2 zaman, kata Faruf pelan, menatap nyala lilin. Yang satu penuh sejarah dan iman, yang lain penuh data dan pengawasan. Hana mendekap lututnya. Aku juga merasa seperti hidup di 2 arah. Antara tanah air yang memanggil, dan tanah asing yang justru memberiku makna. Keesokan harinya, suara ketukan pintu datang lagi, tapi kali ini bukan dari aparat. Seorang perempuan tua berjubah panjang dan kerudung coklat berdiri di depan pagar. Tangannya membawa sekeranjang roti. Wajahnya keriput, matanya teduh. Untuk Faruf dan istrinya, katanya pelan. Kami tahu kalian sedang diawasi. Tapi tak semua orang di kota ini sudah mati rasa. Ia menaruh keranjang di depan pagar dan pergi tanpa menunggu ucapan terima kasih. Hana mendekati keranjang itu. Di antara roti hangat, ada secari kertas kecil bertuliskan huruf Arab Tajik yang nyaris pudar. Jika kalian ditekan di jalan terang, datanglah ke lorong gelap. Di sanalah banyak orang masih menyimpan cahaya. Malamnya, Faruf membawa Hana menyusuri lorong-lorong kecil belakang pasar. Mereka memasuki gang sempit yang hanya cukup untuk 2 orang berjalan berdampingan. Lampu jalanan mati. Udara dingin, tapi detak jantung Hana lebih cepat dari suhu udara. Di ujung gang, seorang pria berjubah hitam menunggu di depan pintu besi kecil. Kalian mau tetap tinggal, bukan? Katanya tanpa basa-basi. Maka mulai besok, kalian harus hilang dari pandangan mereka. Secara resmi, kalian tak lagi ada.
Bagaimana caranya? Tanya Farruh. Ada sistem bawah tanah. Bukan revolusi. Bukan juga pelarian. Tapi tempat untuk mereka yang ingin hidup tanpa tunduk. Hana dan Farruh saling pandang. Dalam sunyi, mereka tahu, malam itu bukan lagi tentang bertahan. Tapi tentang berpindah dari dunia yang terdata ke dunia yang tak terlihat. Tanpa nama, tanpa perlindungan, hanya dengan iman dan tekad. Farruh berdiri di depan jendela yang menganga, menghadap sisa-sisa kota yang tertutup kabut. Gedung-gedung Dushanbe berdiri pucat dalam keheningan musim dingin. Di tangannya, mushaf tua kakeknya mulai sobek di bagian pinggir, tapi halaman demi halaman tetap utuh, seperti hatinya. Di dalam ruang bawah tanah pabrik, Hana sedang menulis. Jurnalnya kini berisi lebih dari sekadar catatan lapangan. Ia menulis tentang manusia. Tentang rasa takut yang tak bisa dilawan dengan senjata, tapi bisa dikalahkan dengan keteguhan. 3 hari lalu, seorang rekan mereka ditangkap. Lalu satu keluarga lainnya menghilang. Jejak Bait As-Sakinah sudah mulai tercium. Mereka tahu, akhir sedang mendekat. Malam itu, Farruh membuat keputusan yang tak pernah ia bayangkan. Ia meminta izin kepada semua penghuni lorong itu untuk berbicara. Suaranya lirih, tapi tajam. Selama ini kita sembunyi. Kita berdoa dalam diam, berharap langit mendengar walau bumi menolak. Tapi aku tak bisa membiarkan anakku lahir dalam bayang-bayang. Aku ingin ia tahu, ayahnya pernah berdiri. Sekalipun hanya sekali. Beberapa orang menggeleng. Itu bunuh diri, bisik seorang ibu. Tapi Farruh sudah memutuskan. Ia tidak akan lari lagi. Keesokan paginya, saat kabut masih menggantung rendah di atap-atap kota, Farruh berdiri di tengah alun-alun tua Dushanbe. Di tempat itu dulunya ada perpustakaan Islam. Kini hanya taman kosong dan kamera pengintai. Ia berdiri, membuka mushaf tua, dan mulai membaca, lantang. Ikra, Bismi Rabbika Aladzi Halak. Surat pertama yang turun ke bumi. Ayat pertama yang menggerakkan dunia. Petugas datang. Sirene meraung. Orang-orang mulai keluar dari toko dan halte. Tapi Farruh terus membaca. Suaranya tidak bergetar. Halakal insa'ana min alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Dalam lorong bawah tanah, Hana mendengar siaran radio lokal yang terputus-putus menyebut nama suaminya. Tapi ia tetap menulis. Di perutnya, kehidupan tumbuh. Dan di hatinya, ketakutan berubah jadi keberanian. Petugas akhirnya menangkap Farruh. Mushafnya jatuh ke tanah, terbuka di halaman tengah. Tapi sebelum ditarik masuk ke dalam mobil tahanan, ia sempat menatap langit dan tersenyum. Tuhan tidak pernah memerlukan gedung untuk mendengar. Tapi manusia selalu butuh tempat untuk berdiri. 3 minggu kemudian, Hana berdiri sendirian di bandara. Ia akhirnya menerima keputusan universitas dan diminta kembali ke Jakarta. Tapi kali ini, ia membawa lebih dari sekadar koper. Di dalam tasnya, ada jurnal penuh kesaksian. Di dalam hatinya, ada anak yang akan lahir dari keberanian. Sebelum naik ke pesawat, ia menatap Tajikistan dari balik jendela kaca bandara. Aku akan kembali, bisiknya. Dan anakku akan mendengar tentang ayahnya dari mulut dunia. Epilog. 5 tahun kemudian, di sebuah konferensi internasional di Istanbul, seorang perempuan muda membacakan kutipan dari sebuah jurnal yang sempat diselundupkan keluar Asia Tengah. Kami bukan pahlawan. Kami hanya ingin hidup sebagai manusia. Tapi kalau menjadi manusia berarti melawan, maka izinkan kami menjadi sejarah. Ia menutup jurnal itu, menatap hadirin. Saya Hana, dan ini suara Farruh yang tak bisa dipadamkan. Farruh berdiri di depan jendela yang menganga, menghadap sisa-sisa kota yang tertutup kabut. Gedung-gedung Dushanbe berdiri pucat dalam keheningan musim dingin. Di tangannya, mushaf tua kakeknya mulai sobek di bagian pinggir, tapi halaman demi halaman tetap utuh, seperti hatinya. Di dalam ruang bawah tanah pabrik, Hana sedang menulis. Jurnalnya kini berisi lebih dari sekadar catatan lapangan. Ia menulis tentang manusia.
Tentang rasa takut yang tak bisa dilawan dengan senjata, tapi bisa dikalahkan dengan keteguhan. 3 hari lalu, seorang rekan mereka ditangkap. Lalu satu keluarga lainnya menghilang. Jejak Bait As-Sakinah sudah mulai tercium. Mereka tahu, akhir sedang mendekat. Malam itu, Farooq membuat keputusan yang tak pernah ia bayangkan. Ia meminta izin kepada semua penghuni lorong itu untuk berbicara. Suaranya lirih, tapi tajam. Selama ini kita sembunyi. Kita berdoa dalam diam, berharap langit mendengar walau bumi menolak. Tapi aku tak bisa membiarkan anakku lahir dalam bayang-bayang. Aku ingin ia tahu, ayahnya pernah berdiri, sekalipun hanya sekali. Beberapa orang menggeleng. Itu bunuh diri, bisik seorang ibu. Tapi Farooq sudah memutuskan. Ia tidak akan lari lagi. Keesokan paginya, saat kabut masih menggantung rendah di atap-atap kota, Farooq berdiri di tengah alun-alun tua Dushanbe. Di tempat itu dulunya ada perpustakaan Islam. Kini hanya taman kosong dan kamera pengintai. Ia berdiri, membuka mushaf tua, dan mulai membaca. Lantang. Ikra. Bismi Rabbika Aladzi Halak. Surat pertama yang turun ke bumi. Ayat pertama yang menggerakkan dunia. Petugas datang. Sirene meraung. Orang-orang mulai keluar dari toko dan halte. Tapi Farooq terus membaca. Suaranya tidak bergetar. Halakal insa'ana min alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Dalam lorong bawah tanah, Hana mendengar siaran radio lokal yang terputus-putus menyebut nama suaminya. Tapi ia tetap menulis. Di perutnya, kehidupan tumbuh. Dan di hatinya, ketakutan berubah jadi keberanian. Petugas akhirnya menangkap Farooq. Mushafnya jatuh ke tanah, terbuka di halaman tengah. Tapi sebelum ditarik masuk ke dalam mobil tahanan, ia sempat menatap langit dan tersenyum. Tuhan tidak pernah memerlukan gedung untuk mendengar. Tapi manusia selalu butuh tempat untuk berdiri. 3 minggu kemudian, Hana berdiri sendirian di bandara. Ia akhirnya menerima keputusan universitas dan diminta kembali ke Jakarta. Tapi kali ini, ia membawa lebih dari sekadar koper. Di dalam tasnya, ada jurnal penuh kesaksian. Di dalam hatinya, ada anak yang akan lahir dari keberanian. Sebelum naik ke pesawat, ia menatap Tajikistan dari balik jendela kaca bandara. Aku akan kembali, bisiknya. Dan anakku akan mendengar tentang ayahnya dari mulut dunia. Epilog. 5 tahun kemudian, di sebuah konferensi internasional di Istanbul, seorang perempuan muda membacakan kutipan dari sebuah jurnal yang sempat diselundupkan keluar Asia Tengah. Kami bukan pahlawan. Kami hanya ingin hidup sebagai manusia. Tapi kalau menjadi manusia berarti melawan, maka izinkan kami menjadi sejarah. Ia menutup jurnal itu, menatap hadirin. Saya Hana. Dan ini suara Farooq, yang tak bisa dipadamkan.